kondisi perekonomian, khususnya pasar keuangan dan pasar investasi global, yang nantinya akan kita kaitkan dengan pasar domestik, tentunya berkaitan dengan isu yang sedang sangat hot ataupun sedang menjadi pembicaraan di seluruh dunia, yaitu perang dagang ataupun pengenaan tarif import untuk barang yang masuk ke Amerika Serikat, yang sedikit banyak Bapak Ibu sekalian, hal ini bisa disebut sebagai upaya proteksionis ataupun upaya proteksi ataupun perlindungan perdagangan. Karena kalau kita bicara perdagangan internasional, ada ekspor, ada import. Bapak Ibu sekalian, kalau tarif ekspor, ya tujuannya untuk melindungi kebutuhan dalam negeri, jadi supaya barangnya jangan diekspor. Tapi kalau tarif import itu untuk melindungi produsen dalam negeri, supaya para importir jangan mengimpor barang dari luar yang sebenarnya bisa diproduksi ataupun sudah ada di dalam negeri. Nah, artinya di sini Amerika sedang melakukan kebijakan yang disebut sebagai proteksionis, Bapak Ibu sekalian, yang memang Donald Trump sendiri mengakunya ataupun mengklaimnya bahwa upaya ini sebenarnya adalah upaya pembalasan ataupun upaya retaliatory, karena selama ini negara-negara lain tidak adil dan tidak fair dalam berdagang dengan Amerika. Jadi barang-barang Amerika kalau mau masuk ke negara kita atau negara lain, itu dikenakan tarif ataupun barrier halangan lainnya yang bentuknya bukan tarif, misalkan seperti TKDN, kuota, sertifikasi gitu ya. Namun barang-barang kita yang mau masuk ke Amerika itu dikenakan tarif nol atau tidak ada tarifnya gitu ya, sehingga Donald Trump merasa ini adalah abusement, sehingga dia ingin melakukan perlawanan balik. Nah, kalau kita berdebat, Bapak Ibu sekalian, mengenai apakah perang dagang ini valid atau tidak valid, lalu apakah fair atau tidak fair, perdagangan dunia selama ini, kayaknya bisa menjadi diskusi yang sangat panjang dan seru ya, Bapak Ibu sekalian. Tapi tidak akan habis gitu ya, Pak Bu ya, karena akan terus berdiskusi. Jadi ini adil atau enggak, benar atau salah gitu ya, sehingga kita sebagai pelaku pasar, yang paling utama adalah apa yang ada di depan mata kita, apa yang sesungguhnya terjadi, dan kira-kira bagaimana peluang kita untuk menghadapi ataupun mengatasinya. Kurang lebih itu beberapa hal yang akan kita jadikan topik diskusi ataupun bahan diskusi pada hari ini. Nantinya, Bapak Ibu sekalian, silakan untuk bertanya sesuai dengan panduan dari panitia di kolom Q&A. Nanti kita coba address beberapa hal yang mungkin belum saya sempat sampaikan nanti bersama dengan Pak Hans tentunya. Yang pertama-tama, Bapak Ibu sekalian, the, the war has begun, gitu ya. Kurang lebih seperti itu ya Pak Bu ya. Tentunya begitu Donald Trump terpilih dalam pemilihan Amerika di bulan November yang lalu, semua analis di seluruh dunia itu sudah memperkirakan bahwa perang dagang ini akan menjadi salah satu agenda dari Donald Trump seluruhnya, Pak Bu ya. Sederhana sekali, alasannya ada dua. Yang pertama, dia sudah ngomong tarif ini dari zaman dahulu, dari zaman bahela, bahkan sebelum beliau menjadi calon presiden ataupun presiden di tahun 2017 yang lalu. Yang kedua, waktu beliau menjadi presiden di tahun 2017-2020, beliau sudah melakukan ataupun melaksanakan perang dagang di tahun 2018-2019 yang lalu, sehingga ya ini kebijakan yang memang sudah terbukti, sudah dilakukan, dan akan dilakukan lagi, dan memang kenyataannya dilakukan lagi ya Bapak Ibu sekalian ya. Event yang sangat berbeda, Bapak Ibu. Jadi Trump 1.0 dan Trump 2.0 ini berbeda. Maka respon pasarnya, respon the Fed-nya juga akan berbeda. Respon kami juga sebagai investors juga akan berbeda. Kalau kita mundur misalkan 2018 lalu, itu ketika trade war dimulai itu kalau nggak salah akhir 2017 itu sudah mulai hangat, itu posisinya the Fed lagi naikin suku bunga. Dan ekonomi AS itu memang running very hot ya, lari kencang, tumbuhnya bagus, inflasinya mulai naik tinggi, dan kemudian dikasih stimulus oleh Trump sebelum trade war. Jadi ibaratnya api sudah mulai membakar itu disiram bensin lagi, dipercik bensin lagi. Itu dulu. Kalau hari ini kita memasuki trade war ini dengan kondisi yang US ekonomi itu sudah slowing, inflasinya lagi turun dan the Fed-nya lagi turunkan suku bunga. So kalau ditanya apakah 2018 lalu
trade war itu bikin inflasi di Amerika nggak? Nah, ini debatable. Tidak ada yang bisa menjelaskan secara clear dampak terhadap inflasinya besar atau tidak. Bahkan kalau ada yang lagi ramai nih, hari ini tuh banyak pas market analis ya lagi membaca papernya yang dirilis oleh timnya Trump. Itu salah satu economic advisornya Trump. Itu namanya Stephen Miran. Nah, di paper itu, timnya Trump itu, mereka menganggap 2018 lalu, itu mereka berhasil melakukan trade war dan dianggap menang karena inflasi Amerika pada saat itu tidak naik. Itu mereka anggap sebagai suatu kemenangan. Nah, tapi apa yang menurut kita luput ya dari analisis mereka, analisis Trump, pada saat itu, memang China melakukan yang namanya devaluasi atau melemahkan mata uangnya. Jadi kalau kita lihat di 2018, ini hanya dalam sekitar 6 bulanan, itu Chinese Yuan itu sengaja dilemahkan sekitar hampir 10%. So akibatnya apa sih kalau Chinese Yuan itu dilemahkan? Pertama dari sudut pandang Amerika ya. Bagi Amerika yang harusnya tarif secara rata-rata, tarif waktu itu 19%. Rata-rata tertimbangnya. Kemudian China melemahkan mata uangnya sekitar 10%. Maka net dari tarif yang dirasakan oleh masyarakat AS itu hanya 9%. Udah gitu dari 9%, sebagian besar diabsorb oleh margin dari retailers, dari distributor, mereka yang kompres marginnya. Sehingga ketika diterima oleh consumer, itu harga barang hampir nggak naik bahkan. Hanya beberapa yang naik. Maka jelas waktu itu dulu bisa dibilang, oh ya menang nih. US ya merasa, oh inflasi kita sehat-sehat saja. Tapi hari ini berapa tingkat tarif yang dikenakan AS ke China itu adalah 145%. Mungkin di-exclude beberapa barang ya, tapi kan itu hanya barang elektronik. Tapi barang lainnya kalau mau beli baju, mungkin juga beberapa produk agriculture, minerals dari China untuk bikin berbagai macam end products, itu semua sudah dikenakan 145. So immediately, mulai di bulan April ini, kita akan melihat US consumer itu akan suffer. Karena upah mereka nggak naik 145%. Kalau gaji mereka, income mereka, revenue dari bisnis mereka tidak naik 145, sedangkan harga-harga barang impor itu dinaikkan 145, itu tentu daya beli turun. Bahkan orang bilang, oh ya kan mereka bisa beralih lah pakai produk lokal. Oke, say mereka belinya Ford gitu. Kemudian Fordnya mereka ternyata banyak Bridgestone yang diimpor misalkan dari Jepang gitu. Kemudian apalagi airbagnya Ford itu ternyata diimpor dari Jepang. Semua yang diimpor itu akan kena tarif dari Jepang berapa? Misalkan 20-an% gitu dari Jepang. Kemudian ada nggak komponen dari Cina? Bisa jadi ada, misalkan di komponen selain mobil ya, spare parts dan segala macam, pakaian, produk olahan, mungkin leather products dari China, paling banyak tentu pakaian ya. Yang banyak meme-nya juga disebar ya, topi maga gitu ya, topi maga sendiri adalah buatan China gitu. Ya memang tidak bisa dihindarkan. Jadi mau itu produk impor utuh ataupun produk domestik yang diproduksi domestik, pasti ada import kontennya. Nah, itu kalau itu kena dan di bulan ini masyarakatnya langsung mengurangi konsumsi, itu ya itulah yang namanya nanti menuju resesi. Kalau konsumsi masyarakatnya turun secara year on year, kemudian bertahan turun terus nih selama 2 kuartal, itu nanti secara resmi itu masuk yang namanya technical recession. Kalau resesi apa yang harus kita ekspektasikan? Harga itu naik atau turun? Ini jadi pertanyaan orang sekarang. Kalau misalkan US itu resesi, harga itu harusnya naik atau harga turun? Secara teori, kalau resesi harga harusnya turun. Paling gampangnya adalah indikator utamanya itu harga energi dan juga minyak mentah. Kolega kita di US, kemudian bagaimana eh, kolega kita juga di ASEAN itu melihat Trump tarif ya. Jadi kalau kita lihat, this is not just tarif biasa ya, bukan cuma tarif biasa, tapi ini tarif yang kalau kita lihat magnitude-nya, kemudian juga sebarannya itu lebih besar dan lebih luas dari yang market perkirakan ya. Jadi sebelumnya nih ya, kita ngomong sebelumnya. I think Trump administration akan menggunakan ini, ingin menggunakan ini sebagai negotiating tool. Prinsipal aset manajemen melihat bahwa eh, kalau misalnya tarif resiprokal ini diberlakukan,
itu akan menyebabkan hit ya kepada US GDP sebesar 2,5%. Artinya kalau misalnya tahun ini diperkirakan US GDP itu tumbuh sekitar 2,5 sampai 2,6, dengan adanya tarif ini ya maka pertumbuhan akan menjadi nol ya. Maka itu yang kita lihat juga ya, di mana angka eh, probabilitas terjadinya resesi di US juga meningkat ya, dari sekitar 10-15% menjadi 30% saat ini. Indonesia risk assets, kesimpulannya seperti apa? Kita prefer government bonds over equity ya, tetapi kan judul kita ini be nimble ya. Being nimble juga berarti kita adding companies ya. Kemarin apa namanya market sempat anjlok, kita adding companies yang over resilience ya, punya strong economic moats ya kalau misalnya bahasanya Warren Buffett nih ya. Kemudian punya quality profit, kemudian dirt cheap valuations ya. Kira-kira ini ya annual return on investment pada saat itu ya. Jadi kalau kita belajar dari sini ya, kalau kita lihat dari sini ya, nggak mungkin ya magnitude yang sebesar 34% ini akan terus bertahan ya, dengan impact pada saat tahun 28 itu sangat severe ya. Jadi that's why 90 days pause is implemented just today ya. Nah, Indonesia ini seperti apa ya impactnya tuh? Indonesia very limited direct exposure ya. Seperti kita ketahui bahwa ekspor to US only accounted for 2% ya, cuman 2% dari Indonesia GDP. Kemudian juga ekspor ya kontribusinya cuma 16% ya, sorry 18 sampai 20% dari ekonomi ya. China ekspornya itu diversifikasi ke negara-negara lain. Importnya diversifikasi ke negara-negara lain. Yang kedua, mereka membangun supply chain-nya di ASEAN dan di LATAM ya. Ini yang kita kenal dengan China plus one supply chain ya. Eh, Menurut kita keep staying agile ya. We are not out of the woods yet. This is just 90-day pause. But ya, at yesterday's level ya, ke baseline kita itu ada 15% upside ya. Ini upside potensial dari harga penutupan kemarin ya. JCI harga penutupan harga kemarin 15% ya. Bahkan ada potensial upside sebenarnya dari lower end estimate kita. Kenapa? Karena asing yang selama ini keluar takut ya weaker growth dari domestic factors. Dan asing yang keluar ini secara teknikal ini tidak ada yang mengimbangi, ya, tidak ada yang mengimbangi. Sekarang, ya, ini poin saya nomor 3, technical dan valuation factors sudah ada yang mengimbangi, ya. Technical factors ini apa? Technical factors ini adalah mulai ada fresh buyers. Dari mana fresh buyers? Dari corporate buybacks, ya. Kita baca ya banyak sekali company-company yang sudah merencanakan dan mengumumkan ya mereka akan melakukan buyback yang signifikan ya. Masuk ke bulan Maret ini inflasi kita 1%-an, kita punya bond yield kita di 7 komaan ya, artinya besar sekali ya. Real rate kita itu mencapai 6% ya, itu saat tertinggi sepanjang sejarah. Itu sangat atraktif ya secara real rates ya. Jadi kemudian secara apa namanya seperti yang tadi kita sudah sampaikan, US moderating growth ini could lower. Nah, di sini selanjutnya saya mau bahas imbasnya apa sih, impact-nya apa sih buat ekonomi Indonesia ya. Di sini kita bisa lihat chart di sebelah kanan bahwa export to the US as a percentage of GDP itu Indonesia hanya 2,2%. Jadi kita step back for a second. Tarif itu apa sih? Tarif adalah biaya masuk tambahan yang dikenakan pada barang-barang impor. Pada prakteknya, tarif ini biasanya menyebabkan biaya tambahan yang akhirnya ditanggung oleh importer itu dan konsumen di Amerika Serikat sebenarnya. Jadi melalui apa ditanggungnya? Ya melalui kenaikan harga. Nah, ekspor Indonesia again ke Amerika Serikat sekitar 2% dari total GDP kita.
Jadi kita sih bisa menyimpulkan bahwa dampak langsung pada ekonomi kita sebenarnya terbatas. Namun, Bapak Ibu sekalian, dampak tidak langsungnya yang bisa cukup besar bagi kita. Jadi dalam hal ini, kalau tarifnya Amerika Serikat ini dikenakan terhadap beberapa negara lain tentunya ya, bisa memperlambat ekonomi global dan menekan permintaan akan ekspor, khususnya dari China. China itu merupakan mitra dagang utama kita. Jadi kalau China kenapa-napa ekonominya, tentu saja akan berdampak ke ekonomi kita. Jadi trading kita dengan mereka akan terkendala, akan melambat. That's not good. Itu dampak tidak langsungnya. Dari jangka pendek, memang sentimen negatif perdagangan memicu pelemahan rupiah, jelas. Karena sebelum liburan kita rupiah masih dolar rupiah itu 16.500-an, pada pagi ini 16.790-an ya. Karena intinya pelemahan rupiah terjadi bersama-sama dengan mata uang lain, investor itu mengurangi exposure mereka terhadap risky asset di negara-negara berkembang. Namun ya seperti saya katakan, Bank Indonesia intervensi cukup agresif. Jadi BI kita memiliki cadangan devisa jauh lebih besar lah, Bapak Ibu sekalian, jauh lah kita dengan posisi kita di 1998 itu jauh. BI kita cadangan devisanya jauh di atas 150 billion US ya. Jadi cukup amunisi lah untuk handle volatility di rupiah ini. Nah, sebagaimana diumumkan di RDG, Rapat Dewan Gubernur BI tanggal 7 April, ini ketika kita libur ya, Bank Indonesia melakukan intervensi di pasar offshore. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa membayangkan mereka sampai ke pasar offshore pun diintervensi yang tadi saya katakan NDF, dan terus berkelanjutan di Asia, Eropa, New York untuk stabilkan nilai rupiah. Tekanan terhadap rupiah, tadi saya katakan di tengah libur panjang itu sempat NDF-nya melonjak ke 17.348. Itu menyusul pengumuman Liberation Day ya, dan juga ada retaliasi dari China. Terus lanjut setelah kita buka, intervensi terus dilakukan. Intinya kalau saya bilang sih intervensi Bank Indonesia cukup berhasil ya dalam menstabilkan nilai rupiah. Jadi mereka bukan hanya melakukan intervensi, tapi likuiditas juga dijaga. Jadi likuiditas perbankan kita cukup baik. Kami pun juga melihat bahwa di reksadana pasar uang, pendapatan tetap dan sebagainya itu cukup terjaga. Semua kelihatan stabil baik-baik saja. Kami tetap pada view kami bahwa bottoming out proses itu di pasar saham akan terjadi di paruh pertama tahun ini. Jadi yang namanya bukan berarti kemarin itu pasti bottom ya Bapak Ibu sekalian. Saya selalu mengatakan ke teman-teman bahwa bottom pada pasar saham itu selalu terjadi dan dilakukan oleh speculator. Dan terjadi di tengah-tengah ketidakpastian, pasti. Bottom biasanya terjadi seperti itu. Tidak pernah ada bottom yang terjadi ketika segalanya sudah pasti. Ya, kalau segalanya sudah pasti, marketnya pasti sudah rebound, sudah naik di atas. Jadi ini kami melihat semua ini adalah suatu proses mencari untuk market atau pasar saham mencari bottom. Nah, apakah kemarin bottom? Menurut assessment kami, quite likely, ada probabilitasnya cukup tinggi bahwa kemarin yang gonjang-ganjing kemarin itu bisa menjadi potensi bottom, at least local bottom ya, tapi bisa menjadi bottom. Tapi yang namanya proses mencari bottom bisa saja ada nanti Trump mengumumkan apa lagi, kemudian volatile lagi, bottom tersebut dites lagi. Jadi untuk jangka pendek meskipun kami cautious, secara umum tim investment kami, the way we view the market, kita akan memanfaatkan volatilitas pada pasar saham untuk mulai membeli saham-saham yang sudah menunjukkan valuasi yang cukup ekstrim. Sambil menunggu bottoming proses, kami juga gunakan volatilitas yang ada untuk short term trading. Itu strategi kami internally ya. Ada banyak faktor. Jadi ini judulnya Things to Look Out for Equity Market, tetapi saya lebih kepada Things to Look Out for Investment. Jadi ada beberapa faktor kalau kita bagi nih. Sekarang kita tidak hanya terkungkung oleh problem domestik, tetapi juga adanya global factor. Dan global factor di sini memegang peranan yang lebih penting saat ini dibandingkan dengan domestic problem yang kita punya. Ya, kenapa saya katakan global factor ini maunya penting? Karena ini menyangkut keseluruhan ekonomi dunia.
global factor ini. Bukan hanya Amerika dan Indonesia, tetapi keseluruhan dunia. Tatanan ekonomi baru bisa muncul, berubah dari sebelumnya, muncul yang baru karena adanya perang tarif ini. Jadi kalau kita lihat di banyak-banyak seminar yang lalu atau pembicaraan secara langsung dengan nasabah CIMB, sudah saya katakan bahwa kita suatu waktu akan melihat bahwa penjajahan itu bukan dilakukan lagi dengan senjata, tetapi dengan ekonomi. Dimulai dengan ekonomi, lalu kemudian lihat siapa yang harus tunduk kepada siapa. Nah, inilah yang terjadi dengan apa yang dilakukan Donald Trump pada saat dia meluncurkan perang tarifnya, yang dia sebut sebagai Liberations Day, di mana dia mengenakan seluruh dunia tarif dasar 10%, kemudian melihat lagi kepada faktor defisit atau surplus dari masing-masing negara dengan mereka. Di tahun 2015 turun juga 25%, bounce back 62% di kita. Jadi kita lihat bahwa every single penurunan terjadi, yes ada, dan dia akan bounce back. Tergantung sekarang apa yang kita beli. How's the fundamental? Karena pada saat kita mengalami penurunan, maka penurunan terjadi yang paling sedikit adalah yang memiliki attractive valuations dan good fundamental. Setiap problem itu kemudian beberapa tahun kemudian udah menjadi historical high. JCI, benar nggak? Dan historical high lagi. And then historical high. Waktu kita kena itu masalah, tahun 98, krisis Asia, itu kita bilang there is no more hope. Rupiah no more hope, ya kan? Stock market no more hope. Kenyataannya stock market touch historical high lagi, ya kan? So kita nggak boleh apatis, but kita harus invest wisely. Ya, itu aja pesannya. Ya, I've been there selama 30 sekian tahun di stock market Indonesia sebagai seorang fund manager, analis, ya, fund manager. Sekarang, of course, udah jarang mengelola fund karena sudah memegang pekerjaan lain sebagai CEO, jadi lebih luas. Jadi ini, tapi I've been there, I through that, mengalami hal itu, ya. Karena saya udah di pasar sejak tahun 94. Udah. Sekarang berapa ya? 31 tahun di capital market. Ya, my analyst Lini as a director investment, dia juga lebih lama lagi di pasar. Dia sudah ada sejak tahun 91 di pasar. Ya. Di capital market. Ya. All our people knows what's going on and how to react terhadap market.